Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsanda Nugra Fadila dengan NIM C1B019074. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas macam-macam PPN, yang diantaranya yaitu ada PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Matrai. Yang pertama kita akan membahas PPN. Jadi apa itu PPN? PPN ini merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang muncul karena pemakaian faktor-faktor produksi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Lalu berikut karakteristik PPN. Yang pertama itu merupakan pajak tidak langsung. Lalu yang kedua itu merupakan pungutan yang bersifat objektif. Lalu yang ketiga itu multi-stage tax. Lalu dihitung dengan metode indirect subtraction. Lalu selanjutnya PPN ini merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Lalu PPN ini juga bersifat netral dan tidak menimbulkan pajak berganda. Lalu apa itu tarif PPN? Nah, tarif PPN 0% ini berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Lalu tarif PPN yang bersifat 10% ini berlaku untuk semua jenis produk yang beredar di dalam negeri termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeaan. Lalu ada tarif PPN atas barang mewah yang ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Lalu khusus barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 10% ini, besaran tarif tersebut masih dapat berubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Lalu bagaimana pembayaran dan pelaporan PPN? PPN ini mengikat pembeli dan penjual seperti yang dijelaskan sebelumnya. PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjual atau pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu penjual atau PKP ini kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Ditjen Pajak. Bukti pemungutan PPN ini disebut dengan faktur pajak. Lalu di dalam sebuah faktur ini dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjual ini wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. Lalu selanjutnya kita akan membahas PPNBM. Jadi PPNBM ini merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang masuk golongan barang mewah. Pengenaan PPNBM ini dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Lalu apa saja karakteristik pada PPNBM? Yang pertama, PPNBM ini merupakan pungutan tambahan, lalu tidak dapat dikreditkan dan hanya dikenakan satu kali, dan jika diekspor pun PPNBM ini yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Lalu apa saja pertimbangan suatu barang untuk dikenai PPNBM? Yang pertama yaitu keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. Lalu pengendalian konsumsi barang mewah dan perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dan juga pengamanan penerimaan di suatu negara. Lalu barang kena pajak yang tergolong mewah itu diantaranya barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, lalu barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu saja, lalu juga barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Lalu kapan PPNBM ini dipungut? Pada prinsipnya pemungutannya ini hanya satu kali saja saat penyerahan oleh pabrik atau produsen barang yang tergolong mewah. Lalu
Bisa juga saat impor barang yang tergolong mewah dan saat penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPNBM. Lalu berapa tarif PPNBM ini? Tarif PPNBM ini ditetapkan paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPNBM ini didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPNBM ini terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut. Di samping ini didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat yang umumnya konsultasi dengan DPR. PPNBM ini juga merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Lalu apa saja barang yang dikenakan PPNBM? Yang pertama itu ada kendaraan bermotor, kelompok hunian merah, lalu ada kelompok pesawat udara, ada balon udara atau peluru senjata api dan senjata api lainnya, dan juga kapal pesiar mewah. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa itu PBB. Jadi pajak bumi bangunan atau PBB ini merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan pada keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena PBB ini bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Lalu objek PBB diantaranya itu ada sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Sedangkan subjek PBB itu diantaranya ada rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dan lain-lain. Lalu apa saja yang bukan objek PBB? Ini ada 3 golongan seperti yang bisa dilihat di PowerPoint. Yang pertama itu untuk kepentingan umum itu seperti sosial, ibadah, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, dan sejarah. Dan untuk menjaga flora fauna diantaranya itu ada hutan suaka alam, hutan lindung, dan taman sosial. Untuk menjaga flora dan fauna diantaranya ada hutan suaka alam, hutan lindung, dan taman nasional. Dan untuk dipergunakan oleh perwakilan negara ini ada konsulat dan kedutaan. Lalu dasar pengenaan atas pemungutan PBB ini yaitu pada nilai jual objek pajak atau NJOP ini dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar pada saat melakukan transaksi jual beli. Dasar pengenaan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun pada setiap daerah memiliki NJOP yang berbeda-beda dikarenakan adanya pengaruh dari beberapa dasar penetapan untuk objek bumi dan bangunan, yaitu diantaranya ada benda yang digunakan, lalu ada letak, ada rekayasa, ada kondisi lingkungan, ada pemanfaatan dan peruntukan. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa itu BPHTB. BPHTB ini merupakan bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Sesuai bunyi pasal 2 Undang-Undang BPHTB menjadi objek BPHTB ini adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Lalu syarat untuk BPHTB ini diantaranya itu ada SSPD BPHTB, ada fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan, ada fotokopi KTP wajib pajak tersebut, ada fotokopi STTS atau struk ATM atau bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Lalu ada fotokopi bukti kepemilikan tanah. Lalu selanjutnya BPHTB dalam jual beli. Lalu selanjutnya kita akan membahas BPHTB dalam jual beli. Untuk peralihan hak berupa jual beli, pajak dikenakan kepada kedua belah pihak, baik pada penjual ataupun pembeli. Kepada penjual dikenakan pajak penghasilan dan pembeli dikenakan BPHTB yang besarnya dihitung berdasarkan atas perolehan hak atau nilai perolehan objek pajak. Dalam bahasa sehari-hari NOPP ini
Bisa juga diartikan sebagai nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam realitanya, nilai NPOP ini biasanya lebih besar atau lebih kecil dari nilai NJOP. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai NPOP ini, seperti perkembangan yang luar biasa di suatu daerah dalam waktu singkat sehingga harga tanah meningkat dengan cepat. Daerah ini memiliki nilai NPOP bisa jauh lebih besar dari NJOP. Lalu selanjutnya kita akan membahas bea materai. Bea materai ini adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Lalu pihak yang terutang yang pertama itu apabila dokumen yang dibuat sepihak. Lalu yang kedua apabila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih. Lalu ada dokumen yang berupa surat berharga, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut. Dan yang terakhir ada bea materai ini jika terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan pilihan lain. Sekian penjelasan singkat tentang macam-macam PPN dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.